Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Kalau saudara sedang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan pada ibadah saat ini dengan tema mengawali dan mengakhiri dengan baik. Atau saya sebut dengan finishing well, finishing strong, menyelesaikan dengan baik. Banyak orang mengawali imannya dengan baik, tapi di tengah jalan dia mulai menjadi kecewa. Lalu kemudian berhenti dan meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak sekali couple-couple yang memulai pernikahan mereka dengan antusias. Tapi berjalannya waktu, akhirnya mereka mulai kecewa. Dan akhirnya pernikahan mereka jadi bubar. Ikut Tuhan bukan sekedar semangat yang dibutuhkan. Ikut Tuhan bukan cuma sekedar cinta yang dibutuhkan. Tapi ikut Tuhan butuh endurance, butuh ketahanan. Sehingga kita bisa terus mengarungi problema yang kita hadapi. Dan kita bisa berjuang melawan kejenuhan. Sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikan dengan sangat baik. Banyak orang mengikuti maraton. Tapi sedikit yang bisa menyelesaikan maraton. Bahkan banyak di toko-toko Alkitab yang memulai kehidupan mereka, pelayanan mereka, kepemimpinan mereka dengan sangat baik. Tapi hanya cuma sepertiga toko-toko yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang bisa finishing well. Sedangkan 2/3 toko-toko dalam Alkitab mereka unfinishing well. Seperti Adam, seperti Raja Saul, seperti Simpson, seperti Raja Salomo, seperti Yudas dan lain sebagainya. Bahkan dari 1.300 pemimpin pada masa lalu sampai masa modern di dunia ini, hanya cuma sepertiga yang mengakhiri hidupnya dengan finishing well. Itu sebabnya Rasul Paulus, dia menegaskan dirinya. Kalau aku memulai iman dengan antusias, saya juga harus mengakhiri iman dengan antusias. Inilah kalimat Paulus yang menginspirasi kita semua. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Yang menarik, Paulus telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah mencapai garis akhir dengan baik dan memelihara iman. Yang menarik, usia Paulus masih ada, tapi tugas sudah selesai. Minta maaf, banyak orang usia sudah berakhir, tugas belum selesai. Rupanya Rasul Paulus sama dengan Tuhan Yesus. Punya tema yang sama, di mana usia masih ada, tugas dan tanggung jawab sudah selesai. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "It is finished." Misiku, tugasku telah selesai. Perhatikan baik-baik, waktu Tuhan ngomong demikian, dia masih hidup. Tapi misinya, tugasnya sudah selesai. Berarti dia telah finishing very well. Saya rindu untuk setiap kita memulai segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu dengan finishing well. Sebelum saudara dipanggil Tuhan, maka tugas dan pekerjaan saudara sudah selesai. Jangan seperti Yosua. Tuhan menegur pada waktu usia lanjut Yosua. Dalam Yosua 13 ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur. Dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Yosua memulai dengan antusias, tapi dia sayang tidak mengakhiri dengan sangat baik. Ada begitu banyak suku Yebus di Yerusalem yang belum sempat ditaklukkan, yang akhirnya perlu ditaklukkan oleh Raja Daud dan kemudian menjadi ibu kota Israel. Ada begitu banyak orang-orang Filistin yang kemudian orang Filistin tersebut muncul di zaman Raja Saul, orang yang berbadan besar.
3 meter tingginya, merendahkan barisan bangsa Israel 40 hari 40 malam, yang bernama Goliat. Butuh Raja Daud untuk menaklukkan dan membinasakan orang-orang Filistin. Saya beritahu, kalau Anda tidak mau menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu, maka beban tersebut akan dipikul oleh generasi di bawah saudara. Tapi kalau saudara bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saudara selama saudara hidup, maka generasi di bawah saudara, dia akan lebih ringan menanggung beban yang mereka harus pikul. Nah, kita belajar bagaimana mengawali dan mengakhiri dengan baik. Bagaimana untuk kita bisa finishing well, finishing strong. Yang pertama, berjaga-jaga dari daya tarik dunia. Yesus berkata kepada murid-murid dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan Yesus sedang memberitahu bukan kepada orang awam. Tuhan Yesus sedang memberitahu bukan kepada orang-orang yang baru bertobat. Tapi Tuhan Yesus sedang ngomong kepada murid-murid yang sudah mengikuti 3,5 tahun bersama-sama dengan dia. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam dosa. Sebab roh memang penurut dan daging lemah. Kata berjaga-jaga yang Yesus katakan dipakai untuk orang berjaga di malam hari. Orang kalau berjaga di malam hari harus lebih waspada daripada orang yang berjaga di siang hari. Karena kalau kita berjaga di siang hari, dalam keadaan terang kita bisa melihat musuh dari jarak yang jauh. Tapi kalau kita berjaga di malam hari, maka dalam keadaan gelap kita harus selalu siaga 1. Karena gak tahu kapan musuh akan datang sewaktu-waktu. Yang Yesus maksudkan di sini adalah kita gak pernah tahu bahwa iblis yang mengelilingi kita seperti singa yang mengawal kapan dia makan kita. Yang kita perlukan adalah berjaga-jaga dirimu dan berdoa supaya kamu jangan jatuh. Saya beritahu, tubuh diperintah oleh jiwa. Jiwa diperintah oleh roh. Kalau rohmu mati, maka jiwamu negatif, pikiranmu negatif, perasaanmu negatif, keputusanmu negatif, maka jiwa akan memerintah perkataan dan perbuatanmu negatif. Namun sebaliknya kalau rohmu positif, kalau rohmu selalu hidup, maka jiwamu positif, pikiranmu positif, kehendakmu positif, perasaanmu positif, maka yang keluar dari perkataan dan perbuatanmu ikut positif. Sudah tahu bagaimana cara anjing kecil mengalahkan anjing besar? Secara ilmu psikologis tidak mungkin anjing kecil bisa mengalahkan anjing besar. Tapi caranya mudah. Jangan beri makan anjing besar dan selalu kasih makan anjing kecil. Maka anjing kecil akan mengalahkan anjing besar. Karena anjing besar kalau nggak dikasih makan, dia jadi lemah. Sama hal, kita punya roh, kita punya tubuh. Kenapa kita selalu mengikuti keinginan daging? Kenapa kita selalu mengikuti keinginan dunia? Karena ini selalu dikasih makan. Yang roh tidak pernah dikasih makan. Kalau Anda cerdas dengar perkataan Tuhan Yesus, untuk ini selalu dikasih makan, maka ini akan ngikut roh. Tapi kalau ini daging dikasih makan, maka roh akan mengikuti daging.
Kenapa Anda jadi orang ketika digoda seperti terseret oleh nafsu? Kenapa Anda jadi orang yang susah mengendalikan perkataan? Kenapa saudara jadi orang yang susah mengendalikan pikiran yang positif? Karena rohmu tidak pernah dikasih makan, dagingmu yang selalu dikasih makan. Sebagai contoh, di bedanya antara Adam dengan Tuhan Yesus, ini dia. Mereka sama-sama tahu firman. Cuma bedanya Adam tidak melatih telinganya mendengar firman. Dia melatih telinganya mendengar suara penipu. Bergaul sama penipu. Bersahabat sama penipu. Berkomunitas dengan penipu. Dan akhirnya ketika digoda, rohnya mati mengikuti keinginan daging. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu melatih dirinya untuk mendengar firman. Makanya ketika dia dicobai 40 hari berpuasa, iblis mencoba Yesus berkali-kali. Yesus patahkan dengan firman. Kenapa? Karena dia udah terlatih memberi makan rohnya. Banyak rasul-rasul, imam-imam, nabi-nabi, hakim, dan raja-raja memulai perjalanan hidupnya dengan baik. Tapi banyak mereka mengakhiri dengan sangat buruk. Awal yang baik tidak selalu menjamin kita mengakhiri dengan baik. Sebagai contoh adalah kehidupan Raja Salomo. Kalau Anda mau baca kehidupan Raja Salomo, baca di 1 Raja-Raja pasal 1 sampai 11. Saya beritahu, Raja Salomo mengawali semua dengan sangat baik. Yang pertama, dia punya ayah yang baik. Ayah yang berkenan sama Tuhan. Ayah yang takut akan Tuhan. Ayah yang mewariskan yang terbaik buat Salomo. Bahkan juga memberikan semua aset-aset untuk pembangunan bait Allah kepada Salomo. Baik sekali mengawali pemerintahan Raja Salomo. Oleh karena ayahnya begitu mengasihi dia. Yang kedua, sebelum ayahnya mati. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 3. Daud memberi nasihat yang begitu kental, begitu keras kepada Salomo, agar kamu jangan menyimpang ke kanan ke kiri, agar apa yang kamu kerjakan berhasil dan beruntung. Bapaknya sebelum meninggal memberi pesan, biasanya pesan terakhir adalah pesan penting, pesan terakhir adalah pesan berkualitas. Tidak ada pesan yang terakhir yang disampaikan tidak penting dan berkualitas. Kalau seandainya orang tuamu dipanggil Tuhan, pasti dia akan menyampaikan sebuah wejanang yang dimana saudara gak akan pernah lupa dan saudara akan jalankan waktu dia sudah tidak ada lagi. Yang berikutnya, Salomo mengawali dengan sangat baik. Permintaan dan doanya baik sekali. Dia gak ambisius ingin jadi kaya raya. Dia gak ambisius ingin menjadi terkenal. Dia cuma minta hikmat. Agar bisa memerintah, memimpin bangsanya dengan kebijaksanaan. Berikutnya, yang keempat. Di mana Salomo mengawali yang baik. Dia membangun bait Allah, mega proyek dengan sangat baik. Saya beritahu, gak semua imam, gak semua raja dipercayakan untuk bangun bait Allah. Daud sendiri pengen bangun bait Allah, gak diizinkan Tuhan. No. Bukan kamu yang bangun bait Allah. Karena tanganmu penuh dengan darah. Aku pengen Salomo anakmu yang bangun bait Allah. Dan sampai hari ini orang Yahudi sangat kehilangan bait Allah yang telah dihancurkan. Wow. Begitu baik sekali. Berikutnya yang kelima, di mana Salomo memulai yang baik, dia punya hikmat dan kebijaksanaan yang begitu baik sekali. Berikutnya, kelebihan daripada Salomo, dia menulis 3 buku di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal, tentang hikmat mengkhotbah dan kidung agung tentang pernikahan dengan sangat baik. Tapi sayangnya, dia sudah diberitahu sama Tuhan berkali-kali.
Seorang raja Salomo yang pertama tidak boleh punya banyak istri. Yang kedua, tidak boleh punya banyak kuda. Lambang dari pride. Yang ketiga, tidak boleh punya banyak harta. Salomo langgar semuanya. Dan dia punya istri lebih daripada 1,000. Dan istri-istri yang menyeret Salomo akhirnya menyembah berhala. Di akhir hidup Salomo dia meninggalkan Tuhan. Seorang penuh hikmat dan kebijaksanaan. Seorang yang punya talenta. Seorang yang mengawali dengan sangat baik tapi mengakhiri dengan sangat mengenaskan. Akhirnya Raja Babel datang dan mengambil semua aset, harta benda milik Salomo, bahkan semua perkakas bait Allah pun dipretelin dan diambil sampai hari ini. Orang Yahudi kehilangan yaitu tabut perjanjian. Yang dimana kalau perang harus tabut perjanjian di depan, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Saya beritahu yang berhikmat, yang kaya, yang popularitas bisa jatuh. Apalagi kita. Itu sebabnya berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, bagaimana kita mengawali dan mengakhiri dengan baik. Harus bisa menguasai rasa tidak berdaya dan putus asa. Setiap orang pernah mengalami yang namanya putus asa dan tidak berdaya. Siapapun di antara kita pasti mengalami namanya putus asa. Itu berlaku bukan cuma bagi orang Kristen, itu juga berlaku buat pendeta dan hamba Tuhan. Bolehkah ada satu kalimat yang kami boleh ingatkan kepada saudara, satu statement. Kalau happy, jangan mudah berjanji. Kalau lagi susah, jangan mudah menyerah. Sekali lagi saya ulangi. Kalau lagi senang, jangan mudah berjanji. Kalau lagi susah, jangan mudah menyerah. Kenapa sampai hari ini banyak di antara kita frustasi, depresi? Saya beritahu, karena Anda merasa masalahmu lebih besar dari kemampuanmu. Padahal Tuhan sudah berjanji. Kalau Tuhan berjanji gak mungkin dia ingkari. Kalau Tuhan berjanji dia pasti tepati. Kalau Tuhan berjanji pasti dia akan genapi. Dan Tuhan berjanji dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Katakan biasa. Katakan bukan luar biasa. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia, yaitu Tuhan, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu memerintah atas hidupmu, tapi Tuhan juga berdaulat dan memerintah atas problemamu. Jadi dia tahu takaran kemampuanmu sampai di titik yang maksimal. Dan dia berikan masalah itu tidak pernah melebihi titik maksimalmu. Dia berdaulat bukan cuma atas hidupmu, dia berdaulat juga atas problemamu. Jadi kalau kamu merasa bahwa masalahmu itu lebih besar daripada kemampuanmu, itu cuma terjadi di pikiranmu. Bukan terjadi di pikiran Tuhan. Ketahuilah, masalahmu yang ada di depan lebih kecil dari Tuhan yang ada di dalam dirimu. Ketahuilah, masalahmu yang ada di sekelilingmu lebih kecil daripada Tuhan yang bersama dengan kita. Katakan kiri kanan, masalahmu dan saya kecil.
Katakan kiri kan, masalahmu dan saya kecil. Kenapa Anda merasa berat? Karena itu terjadi cuma di pikiranmu, tidak terjadi di pikiran Tuhan. Saya beritahu, hey guys, kalau Anda pergi ke Holy Land, biasa Anda akan diajak pergi ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani tempat di mana Yesus berdoa untuk minta kekuatan agar cawan tersebut kalau boleh dilalui. Tapi Bapa tidak memberikan izin sehingga dia harus pikul cawan tersebut. Dan di situ ada pohon yang terkenal yang biasa para peziarah foto, yaitu pohon zaitun. Pohon zaitun itu Bapak Ibu hidupnya ribuan tahun. Bahkan mungkin ada kemungkinan besar bahwa pohon ini bisa menjadi saksi sejarah di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan rupanya orang Yahudi itu seperti pohon zaitun. Serta pohon zaitun itu dibakar, dipangkas, ditebang, dihancurkan, dirusak. Selama akarnya ada di bawah, dia akan tumbuh lagi. Dia akan bertunas. Ketika dia dibakar atau ditebang, dia akan pecah. Ke tanah yang lain akan muncul zaitun yang lain. Nah, gambaran orang Yahudi seperti pohon zaitun. Dipenggal, dibakar, disembelih, dipotong, dihancurkan, ditindas, tumbuh lagi. Saya tuh kalau melihat orang Yahudi kesian juga dalam hidupnya ya. Itu di Mesir. Dia harus diperbudak 400 tahun. Ditekan. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Sekarang mereka ditekan, disuruh kerja paksa. Lebih giat lagi. Tapi Tuhan memberikan kesuburan buat perempuan-perempuan Yahudi sehingga punya banyak anak. Lalu kemudian Firaun merasa jealous. Takut-takut Mesir diambil alih sama orang-orang Ibrani. Lalu kemudian Firaun mulai mensembelih bayi-bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Tapi ketika disembelih, ketika ditebang, Tuhan menyelamatkan Musa yang dibuang di air. Makanya Musa artinya anak sa air, diambil dari air atau anak air atau yang saya sebut dengan Aquaman. Disitulah akhirnya Tuhan pakai Musa untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi bebas dari perbudakan. Lalu begitu udah punya tanah sendiri. Karena Salomo punya ulah meninggalkan Tuhan. Akhirnya Babel datang dan membunuh orang-orang Yahudi. Menangkap orang-orang Yahudi yang berintelektual. Kemudian dipindahkan ke Babel. Hidup mereka betapa terkocar-kacir. Tidak pernah stay di tanah mereka. Lalu kemudian pada zaman Herodes, listen to me, bayi-bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah disembelih lagi. Dibunuhin. Yesus diselamatkan, dibawa oleh Yusuf ke Mesir. Lalu kemudian setelah Yesus naik ke surga 35 tahun kemudian Jenderal Titus membakar kota Yerusalem, meruntuhkan bait suci yang dibangun oleh Raja Herodes, kemudian menyembelih semua orang-orang Yahudi lagi dan mereka kocar-kacir ke Eropa, Afrika, ke Asia dan sebagainya sehingga tanah itu kosong. Orang Yahudi berkata begini, kamu boleh bunuh kami, kamu boleh binasakan kami, tapi kami menguatkan kepercayaan kami sama Tuhan. Karena kami pohon zaitun. Saya rindu untuk setiap saudara punya konsep yang sama. Harusnya Anda punya prinsip atau filosofi seperti bola basket atau bola tenis. Makin dilempar, dia makin membal. Sedikit dibanting, sedikit membal. Tidak pernah dibanting, tidak pernah membal. Harusnya Anda jangan punya konsep seperti keramik dibanting, pecah dan tidak berdaya. Dan harusnya Anda bersyukur sama orang-orang yang membanting Anda. Sama orang-orang yang menyembelih Anda. Sama orang-orang yang menekan, membinasakan Anda. Anda harus terbang lebih tinggi lagi. Karena Yesus juga mengalami pencobaan yang sama. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir kemudian selesai. Bagaimana mengawali dan mengakhiri dengan baik. Belajar hidup dalam segala kerendahan hati.
Orang yang rendah hati awet. Orang yang sombong gak ada yang awet. Please guys, kalau kamu mengakhiri segala sesuatu, pernikahanmu sangat baik, bisnismu sangat baik, karirmu sangat baik, pelayananmu sangat baik, pekerjaanmu sangat baik, tetap jaga rendah hati. Semua yang sombong gak ada yang awet. Lucifer menyombongkan diri dan berkata, aku ingin seperti yang maha tinggi. Aku ingin berkuasa. Aku ingin disembah. Aku ingin memiliki segala-galanya. Aku ingin kata Tuhan cukup. Ingin terus. Langsung direndahkan. Dari malaikat yang ada di surga. Jadi malaikat gelap yang dibuang. Saudara tahu, Lucifer menaikkan diri 5 level ke atas. Aku ingin disembah. Aku ingin memiliki segala-galanya. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Aku ingin berkuasa. Aku ingin dia naikin dirinya 5 level. Diturunin banting ke bawah. Yesus lawan dengan opposite spirit. Roh yang berlawanan. Yesus merendahkan diri 5 level ke bawah. Yesus yang adalah Tuhan merendahkan diri menjadi manusia. Tuhan tuh unlimited. Tuhan tidak terbatas, tapi manusia terbatas. Dia harus tinggal rohnya di dalam tubuh yang penuh dengan keterbatasan. Di mana dia perlu tidur, di mana dia perlu makan, dia perlu mengalami yang namanya disakiti. Dia merendahkan diri. 1 level. Yang kedua, dia merendahkan diri dari manusia menjadi hamba. Bayangkan seorang hamba tidak bisa berkata tidak. Dia harus berkata yes sama Tuhannya. Dipukul dia diam, tidak bisa melawan. Anda punya pembantu dimarah-marahin, Anda punya pembantu dianiaya, dia diam. Sama sekali merendahkan diri. Lalu taat, setia, sampai mati di atas kayu salib. Sudah tahu, matinya Yesus mengerikan. Dipermalukan dengan ditelanjangin. Dan saya beritahu, orang kalau matinya disalib, itu lambang daripada laknat, kutuk. Lambang dari penjahat, segala penjahat. Yesus harus direndahkan dan dipermalukan begitu luar biasa. Tapi dia ngikut. Makanya begitu Yesus mati dan dia bangkit, Bapa gak bisa tahan. Memberikan gelar nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Nama segala nama, Tuhan segala Tuhan belum pernah diberikan kepada Yesus sampai dia merendahkan diri 5 level ke bawah. Saudara, saya belajar sama Tuhan, terima kasih. Untuk banyak unexpected yang terjadi dalam gereja ICI ini. Yang mengakibatkan kami harus jangan sombong. Tetap rendah hati. Agar kita bisa finishing well. Dengan baik. Jadi kita belajar hari ini. Ada 3 hal bagaimana untuk kita bisa finishing well. Pertama, berjaga-jaga dari daya tarik dunia. 2, harus bisa menguasai rasa tidak berdaya dan putus asa. 3, belajar hidup dalam kerendahan hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Kami sungguh hari ini diberikan adding value. Untuk kami bukan cuma hebat memulai, tapi kami harus mempertahankan apa yang kami sudah kerjakan. Mempertahankan pernikahan kami. Mempertahankan usaha di mana Tuhan telah percayakan, karir yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Untuk kami harus berjaga-jaga agar jangan jatuh ke dalam pencobaan. Agar kami bisa menguasai rasa tidak berdaya dan putus asa. Kami mau belajar seperti pohon zaitun yang ditebang, dibakar, dibinasakan, selalu tumbuh. Kami juga belajar untuk tetap rendah hati seperti Yesus. Orang boleh menghina kami, tapi kami tidak membalasnya. Orang boleh menganiaya kami, tapi kami belajar untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan mengampuni mereka. Pada akhirnya, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak seorang pun dapat merendahkan. Dan kami boleh finishing well di akhir perjalanan iman kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua.